Kemudian juga kisah yang ketiga, kisah Abdullah bin Haram, dan ini pernah saya kisahkan. Abdullah bin Haram, orang tua renta yang tidak layak jihad, tapi hatinya dicintai dengan jihad. Abdullah bin Haram, ayahanda Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia datang kepada Rasul, mendaftarkan dirinya untuk jihad di Uhud. Ketika itu Jabir datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, jangan kau izinkan bapakku. Dia sudah tua. Tidak mungkin dia memegang senjata." Akhirnya Nabi SAW memanggil Abdullah bin Haram, kemudian dihadapkan dengan Jabir putranya, dan mengatakan, "Ya Abdullah, anakmu menginginkan agar engkau tidak ikut perang." Maka marahnya Abdullah bin Haram walaupun sudah tua renta, dia mengatakan, "Ya Jabir, launal jannah la afartuka iya. Kalau bukan karena surga, saya siap meninggalkan posisiku. Tapi di masalahnya surga saya gak mau." Dari setelah kemudian, Abdullah bin Haram diilhamkan bahwa dia orang yang pertama kali mati syahid. Dan subhanallah, betul, dia orang yang pertama mati syahid di perang Uhud. Kemudian ketika selesai peperangan, Jabir bin Abdullah mencari-cari jasad bapaknya, dan sama seni ketika melihat bapaknya mati syahid. Karena itu orang tua satu-satunya sudah tidak punya ibu lagi, sementara Jabir memiliki adik-adik yang sangat kecil-kecil. Dalam riwayat, adik-adiknya itu 9, masih kecil-kecil, dia laki-laki sendiri yang paling tua. Coba antum punya adik-adik, adik antum kecil-kecil gitu, 9 orang. Gak punya ayah, gak punya ibu, antum saja yang merawatnya gitu. Bagaimana tuh rasanya? Jadi sedih. Maka melihat kesedihan itu, Nabi SAW lewat dan mengatakan, "Ya Jabir, tabki aula tabki. Menangis ataupun tidak menangis, wahai Jabir. Sesungguhnya jasad bapamu telah dinaungi oleh malaikat." Padahal Uhud itu tidak ada pohon, tapi bapaknya dinaungi oleh awan yang dibawa malaikat. "Ya Jabir, tabki aula tabki. Lakon kallam Allahu abaka kifahan bila turjuman." Wahai Jabir, menangis ataupun tidak menangis, sesungguhnya Allah telah mengajak bicara dengan bapamu tanpa ada penerjemah. Kapan itu? Ketika Abdullah bin Haram meninggal dunia di perang Uhud. Tiba-tiba dia sadar sesaat. Kemudian dia mendengar suara Allah berfirman kepadanya, "Ya abdi taman, wahai hambaku, berangan-anganlah, bercita-citalah, memintalah kepadaku, aku akan beri." Maka kemudian ayahanda Jabir yang sudah mati kemudian dihidupkan sesaat ini. Dia mengatakan, "Ya Rab, inni atamanna an uqtal marratan saniyan." Ya Rab, aku tidak berkeinginan apapun kecuali kau hidupkan kembali 2 kali aku, agar aku bisa mati syahid kedua kali. Tapi Allah mengatakan tidak mungkin orang meninggal hidup lagi. Maka kata Abdullah bin Haram mengatakan, "Kalau demikian, sampaikan kepada orang di belakangku, sampaikan kepada Jabir putraku, sampaikan kepada kaum muslimin, bagaimana posisiku di hadapanmu ya Rab." Subhanallah. Akhirnya Abdullah bin Haram meninggal itu. Lah, Abdullah bin Haram ini juga punya kawan, namanya Amr bin Jamuh, sama-sama sudah tua. Antum punya kawan, pastikan antum kawan banyak, tapi yang paling akrab itu ada 1-2 kawan antum kemana-mana sama dia sedih. Lah, Abdullah bin Haram ini berkawan dengan Amr bin Jamuh, dan subhanallah, perkawanan keduanya luar biasa. Setelah tua keduanya ke masjid berdua, baca Quran berdua, ngaji berdua, ibadah berdua terus seperti itu. Abdullah bin Haram dengan Amr bin Jamuh ini. Harusnya begitu ya. Antum nanti kalau sudah tua, cari gebetan antum. Siapa yang bisa diajak ibadah ke masjid berdua? Jadi harus ada lawan nih. Lalu rupanya Amr bin Jamuh juga kurang lebih. Dia pun mendaftar perang di perang Uhud. Sudah dicegat sama anaknya Mekat juga.
Sementara Abu Brujabu ini sudah pincang, tidak sanggup berjalan. Dia pincang orang yang tidak bisa berjalan. Maka kata anaknya, wahai bapak, wahai abi, Allah memberikan rukhsah kepadamu, kau tidak bisa berjalan. Macam mana mau perang? Lari saja tidak bisa. Tapi dia mengatakan di hadapan Rasul, ya Rasulullah, saya ingin meletakkan kedua kakiku di songket. Saya ingin meletakkan kedua kakiku di songket. Dari situ kemudian orang yang kedua yang meninggal di perang Uhud setelah Abdullah bin Haram adalah Abu Brujabu. Lah karena keduanya berkawan, maka Nabi SAW menatakan kepada para sahabat, di antara sekian korban-korban yang mati di perang Uhud itu, kata Nabi SAW, Abdullah bin Haram dan Amr bin Jamuh kuburkan dalam satu lubang, karena keduanya berkawan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Walaupun sudah tua, semangat ibaratnya luar biasa. Kemudian juga kisah yang berikutnya, Handalah Ibnu Abi Amil Wasilul Malaika. Handalah ini adalah sahabat yang dimana dibesarkan malaikat. Handalah ikhwafin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah tahu di malam hari mau Uhud, mau perang Uhud itu, dia sudah tidak tidur. Kemudian setelah sholat fajar, dia berkeinginan untuk menyusul Rasul dan pasukannya. Tapi istrinya menahannya di rumahnya. Akhirnya namanya suami istri, sebelum pergi, mengajak bercumbu. Kemudian, dia pun melakukan hubungan intim bersama istrinya setelah subuh. Setelah dia kemudian melakukan hubungan, dia lupa junub, karena dia mendengar teriakan pengutus Rasul. Ya hayrullah hirkabu. Wahai kuda-kuda Allah, siapkan kalian, kita akan berangkat ke medan perang. Lupa dia namanya junub. Maka dia pun berangkat ke pasukan. Kemudian setelah masuk dalam perang Uhud, Allah takdirkan Handalah meninggal dan mati syahid. Ketika itu, maka Nabi SAW ditampakkan malaikat yang sedang memandi bersamakan Handalah. Maka Nabi SAW mengatakan, saya melihat Handalah wasalakul malaika, telah dimandi besarkan malaikat. Sahabat heran, kok bisa Rasul? Kata Rasul, tanyakan saja sama istrinya apa yang dilakukan. Maka para sahabat bergegas mendatangi istri dan bertanya, apa yang dilakukan Handalah? Maka istri yang mengatakan, Handalah selepas sholat fajar, dia melakukan hubungan bersamaku karena ingat, Handalah itu baru menikah masalahnya. Malam hari itu dia menikah. Sehingga waktu untuk bercumbu dengan istrinya itu tidak ada. Jadi keesokan harinya sebelum dia berangkat, maka dia pun melakukan hubungan sekali itulah. Dia melakukan hubungan bersama istrinya karena pengantin baru. Maka luar biasa ikhwan, sebagai ikram dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengutus malaikat untuk memandi besarkan Handalah. Karena dia lebih mementingkan perang dibandingkan berenak-enak dengan istri yang dicintai pertama kali dia menikah. Kalau antum yang menikah, malam hari menikah, kemudian besoknya antum disuruh sama kantor untuk mengerjakan masuk kamu ini ada yang gak masuk. Kira-kira nih, antum milik istri atau kantor lo? Istilah Ustaz. Itu baru kantor do. Ini bukan jihad ya, baru dunia do. Tapi lihat Handalah luar biasa. Kemudian yang selanjutnya Abdullah bin Jahas. Abdullah bin Jahas adalah salah satu sahabat juga yang gugur di perang Uhud. Dia berdua sebelum berangkat ke perang Uhud doanya begini. Allahumma aqsim alaika an alqal aduwa radan fayaktulunani summa yabkulu batni. Kemudian wa yahda'u anfi summa tas'aluni fi madarik fa'akulu fi.
Dia berdoa sebelum perang ini, "Ya Allah, aku bersumpah kepadamu, agar kau perjumpakan aku dengan musuhku besok." Kemudian mereka membunuhku, kemudian mencabik-cabik perutku, kemudian memotong hidungku. Kemudian engkau bertanya, "Kenapa seperti itu?" Maka aku katakan, "Fig untukmu ya Rab, Fig untukmu ya Rab." Dan akhirnya dia pun dibunuh oleh Abul Hakam Ibn Akhnas Ibn Sharif al-Thaqafi. Kemudian dia pun dikubur bersama Hamzah bin Abdul Muttalib dalam satu lubang. Ya. Kemudian juga Hamzah bin Abdul Muttalib ini singa Allah dan Rasulnya Hamzah. Di awal peperangan saja 6 orang dibunuh langsung. Tapi Hamzah ini memang dibunuh tidak cara jantan. Dia dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ini karena diiming-iming oleh tuannya kalau bisa membunuh Hamzah, maka hadiahnya diberikan. Akhirnya Wahsy ini karena tukang tembak. Dia mengendap-endap tudiannya ingin membunuh Hamzah, sangat tidak hendak terlibat dalam peperangan Trogala. Hamzah tahu Wahsy ini membahayakan bagi dia. Tapi Hamzah tidak mempedulikan Wahsy karena disangka siapa Wahsy. Dia bukan apa-apa. Makanya kata para ulama, dalam peperangan tidak boleh ada keyakinan seperti ini. Jangan meremehkan siapapun. Boleh jadi yang meremehkan itu justru membunuh kita. Ketika Hamzah meremehkan Wahsy inilah, ternyata Wahsy pula yang kemudian menusuk Hamzah dari belakang. Dan sebab itulah Hamzah kemudian meninggal dunia. Kemudian dicincang oleh Hindu. Karena dia marah, Hamzah yang telah membunuh keluarga Hindu. Ketika itu, Wahsy pun belakangan masuk Islam kan. Maka dia pun menyesal karena telah membunuh orang yang paling dicintai Rasul. Ketika Wahsy masuk Islam, Rasul tidak mau melihat wajahnya. Kenapa terkenam dengan perbuatan jahatnya kepada Hamzah? Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ya sudah, kalau kau masuk Islam silakan, tapi kalau ngaji paling belakang jangan kau harapkan wajahku di hadapanku." Karena terkenam dengan Hamzah. Dari sinilah Wahsy ingin bertekad, kalau dulu pernah membunuh orang yang paling dicintai Rasul, maka dia harus membunuh orang yang paling dibenci Rasul. Maka dalam perang Yamamah, dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melawan Musailamah al-Kadzdzab, maka dia balas kematian Hamzah dengan membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Wahsy akhirnya berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian juga kisah yang lain, itu kisah laki-laki, banyaklah kisah laki-laki. Sekarang kita lihat kisah perempuan. Ini khusus untuk ibu-ibu, pelajaran besar bu. Bagaimana seorang wanita di zaman Rasul. Di zaman Nabi SAW ada wanita namanya Ummu Imarah. Benarkan bu ya? Ummu Imarah radhiyallahu anha. Kita tahu bahwa dalam perang itu ada seorang laki-laki kafir. Beberapa hari sengaja menggali parit, menggali lubang di sekitar Uhud itu, dengan keyakinan bahwa Rasul supaya masuk lubang itu. Dan subhanallah, keinginannya dikabulkan Allah. Ditakdirkan ketika Nabi SAW perang di Uhud, dia lupa dan tidak perhatian dengan lubang itu. Akhirnya Rasul terperosok ke dalam lubang itu. Maka Rasul pun dikeluarkan di lubang itu. Ditambah-tambah kemudian ada isu bahwa Rasul meninggal. Maka sahabat tunggang langgang, ketika itu Nabi SAW hanya dilindungi oleh 7 Ansar dan 2 Muhajirin. Talha dan Sa'd bin Abi Waqqas lebihnya orang-orang Ansar. Sementara Rasul dikepung oleh orang-orang Quraisy. Maka Ummu Imarah ketika itu wanita satu-satunya yang kebetulan berada di tengah-tengah peperangan. Melihat biar ke kanan Nabi SAW dikepung, maka dia melihat ada orang musyrik yang hendak memukul Rasul dari belakang dengan pedangnya. Dia lari. Setelah lari, kemudian dia langsung melesat dan membelakangi Nabi SAW dan punggungnya menjadi benteng bagi tubuh Rasul. Bayangkan, Ummu Imarah badannya, punggungnya dijadikan tameng. Ketika seorang musyrik mengayunkan pedangnya, Anda bisa bayangkan
Kalau pedang mengenai badan Anda, para capik-capik itu. Ummu Imarah. Tapi subhanallah, Ummu Imarah tidak meninggal dunia. Dia masih tetap hidup 20 tahun setelah perang Uhud. Cuman dia pingsan saja. Tapi habis belakangnya, ditepas-tepas pesonnya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Ya Umma Imarati, Allah tak yakin, wahai Umma Imarah, kau tidak akan kuat. Kau tidak akan kuat." Tapi dia mengatakan, "Aku kuat Rasul, aku kuat." Utek. Summa utek. Aku kuat wahai Rasul, aku kuat wahai Rasul. Walaki. Uridu morafakaka fil jannah. Rasul, biar mahaku seperti ini. Aku hanya satu, tolong jadikan aku temanmu di sorga. Maka kemudian datang anaknya Ummu Imarah dan mengatakan, "Ya ummi wa ibuku." Kata Ummu Imarah, Da'ani, tinggalkan aku. Idhab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu awla bil inqadi minni. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk engkau tolong daripada aku. Lihat bagaimana keberanian Ummu Imarah. Luar biasa menolong agama Allah. Menolong agama Allah padahal berat sekali tanpa mandi. Tapi kalau untuk agama Allah tidak berat bagi dia. Bagi Anda ibu-ibu yang melaksanakan sunnah Nabi SAW berusaha untuk memakai jilbab, menutup aurat, berbuat baik kepada suaminya, senantiasa beribadah di rumahnya, apa yang tidak kuat bagi Anda? Lihat Ummu Imarah, nyawa dia taruhkan. Bahkan ada Ummu Sa'ad. Ia punya anak namanya Amr bin Mu'ad. Amr bin Mu'ad syahid di perang Uhud. Tetapi ketika dia mencari-cari putranya, maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Umma Sa'adin, al-bashiri wa bashiri ahlikum. Inna tatlahum qad tarafaku fil jannata jami'an." Ya Ummu Sa'ad, berikan kabar kepada keluargamu dengan kabar yang baik. Karena sesungguhnya seluruh yang korban perang Uhud, semuanya sudah diangkat dan mereka semua sudah di surga. Maka dia mengatakan, "Radina ya Rasulullah, wa man yabki alaihim ba'da hadha." Kami ridho dengan engkau hai Rasul, maka setelah ini tidak ada tangisan lagi bagi kami. Karena kami sudah senang, anak kami masuk surga. Bahkan ada seorang wanita, bapaknya meninggal di perang Uhud, suaminya meninggal di perang Uhud, anaknya meninggal di perang Uhud. Dia justru mencari Rasul. Dikatakan kepada wanita ini, "Bapakmu meninggal." Maka dia mengatakan, "Wa ma fa'ala Rasulullah." Lalu apa yang dilakukan Rasul? Suamimu meninggal. Dia pun mengatakan, "Wa ma fa'ala Rasulullah." Lalu bagaimana kondisi Rasulullah? Kemudian dikatakan, "Ibnu Kamat, anakmu meninggal." Maka dia mengatakan, "Wa ma fa'ala Rasulullah." Saya tidak bertanya di mana bagaimana kondisi Rasul. Orang-orang heran dan mengatakan, "Ya fulana, dihabarkan kepadamu bapakmu, suamimu dan anakmu meninggal, kenapa kau tidak bersedih?" Kemudian dia mengatakan, "Tidak, pikiranku hanya kepada Rasul. Tolong antarkan aku kepada Rasul." Akhirnya diantarkan kepada Nabi SAW. Setelah di hadapan Rasul dan melihat Rasul selamat, maka dia mengatakan, "Kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah zalalun." Setiap musibah setelah aku melihat wahai Rasul, semuanya menjadi kecil. Nggak ada apa-apa. Lihat, ini jagoan-jagoan wanita di perang Uhud. Ya, luar biasa. Bahkan Anas bin Nadhr radhiyallahu an, dia itu tidak ikut perang Uhud. Dia seorang musafir, baru datang dari safar. Tiba-tiba ada pasukan Uhud yang tunggang langgang ketemu di jalan. Kata Anas bin Nadhr, kenapa kalian berlarian?" Maka mereka mengatakan, "Nabi SAW meninggal dunia. Muhammad SAW meninggal dunia." Kata Anas bin Nadhr, "Demi Allah, kalau seandainya kalian hidup sementara Nabi SAW meninggal dunia, maka ini kehidupan yang tidak ada faedahnya. Berangkat kalian, kembali kalian ke Uhud." Akhirnya Anas bin Nadhr mengembalikan pasukan itu. Sesampainya di Uhud dia mengatakan, "Wallahi demi Allah,
Inilah ajirura ihatal jannah min kibalil Uhud. Demi Allah, aku sudah mencium bau surga di balik bukit Uhud ini, maka dia berperang habis-habisan, kemudian mati syahid. Anas bin Naham. Dari sini menunjukkan bau surga itu bisa ke bumi. Bisa sampai ke bumi, buktinya Anas bin Nadar mencium bau surga. Ya tentu orang-orang tertentu saja ya. Bukan berarti antum lewat, ini harum ini, bau surga napanya. Jadi orang-orang yang tertentu yang akan mendapatkan itu. Taib, ini diantara jagoan-jagoan sahabat-sahabat di perang Uhud. Kita akan urut bagaimana peristiwa Uhud ini. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kemudian kaum muslimin dikumpulkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sempat bermimpi di malam hari. Bermimpi di malam harinya, kemudian takwilnya itu dibagi tiga. Pertama, akan terjadi sesuatu musibah kepada kaum muslimin di perang Uhud. Yang kedua, akan terjadi pembunuhan kepada Hamzah dan mati syahid, dan dialah Sayyidus Syuhada. Yang ketiga, setelah pulangnya mereka dari perang Uhud, maka ada kebaikan yang akan mengangkat derajat kaum muslimin. Ini di antara tiga takwil mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat ketika itu 1000 orang. Nabi sebenarnya tidak mau berangkat ke Uhud. Nabi tidak mau. Nabi itu ingin tetap di Madinah menghadang musuh. Dan idenya Nabi ini disepakati oleh pemimpin munafik, Abdullah bin Ubay. Tapi bukan berarti kesepakatan Abdullah bin Ubay dengan Rasul karena rasa cinta Abdullah kepada Rasul, tidak. Dia seorang munafik. Dia memang setuju dengan pendapat Rasul biar tidak ikut perang, biar bisa sembunyi di rumahnya, maksudnya. Pelarang munafik. Tapi banyak anak-anak muda yang tidak ikut perang Badar. Ningompori, biasa anak muda tukang gomput. Datang kepada Rasul, kami sudah tidak ikut perang Badar. Masa kami akan tinggal di sini keluar kita? Dan rupanya, pendapat ini dikuatkan Hamzah. Melihat Hamzah mengikut anak-anak muda, tergerak Rasul untuk keluar juga akhirnya, padahal di awal dia tidak mau keluar, dan itu pendapat Rasul. Akhirnya Rasul pulang. Masuk ke rumahnya, dia mandi, sholat, setelah itu memakai dandanan perang, baju besi, tombak, pedang, perisai, tutup kepala, kemudian keluar. Rupanya ikhwan, setelah dia keluar, ada seorang sahabat, 2 orang sahabat dari Ansar, menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, namanya Sa'd bin Mu'adh dan Usaid bin Hudan." Jadi Sa'd bin Mu'adh adalah pemimpin Aus dan juga Khazraj. Kemudian Usaid bin Hudair Ma'ruf datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasul, sebaiknya kau jangan terpengaruh dengan anak-anak muda. Kami orang Madinah lebih paham posisi. Tapi terserah anda kalau mau kita keluar." Tapi Nabi SAW mengatakan, "Marakana lin Nabi idha labi salut matahu an yabu'aha hatta yakdiyallahu ta'ala amran kana maf'ula." Atau kama kala Nabi SAW, tidak layak bagi seorang Nabi kalau baju masih sudah nempel di badannya untuk dilembahkan kembali sampai Allah memutuskan perkaranya. Artinya kalau sudah dipakai harus keluar. Sudah telat, maka berangkatlah 1000 pasukan menuju rupanya ikhwafin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Berangkat setelah sholat asar, kemudian berjalan ke Uhud sampai maghrib, sholat maghrib kemudian isya. Kemudian di tengah malam itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemenangan. Maka di tengah malam itulah tiba-tiba Abdullah bin Ubay berkhianat. Dia memprovokasi sebagian pasukan untuk tidak ikut perang karena melihat banyaknya pasukan lawan. Begitu orang-orang munafik. Akhirnya dibawanya 300 pasukan kembali ke Madinah, sisanya 700 melawan 3000. 700 melawan 3000. Maka tepat pada bulan Syawal di tahun 3 Hijriah. Kalau perang Badar, bulan Ramadan beda 1 bulan. Di tahun 2 Hijriah. Kalau perang Uhud 3 Hijriah di bulan Syawal,
Ada yang mengatakan hari Sabtu, ada yang mengatakan hari Ahad. Maka, keesokan harinya Nabi SAW bergerak. Ketika itu, melihat pasukan semakin sedikit dari 1.000 menjadi 700, maka dua kabilah yang lainnya merasa ragu. Di antaranya adalah kabilah Bani Salamah dan kabilah Bani Harith. Pulang juga ikut Abdullah bin Ubay itu. Tapi kemudian diyakinikan. Kemudian Allah menetapkan hati kedua kabilah ini. Akhirnya mereka pun tetap bersama Rasul, sehingga Allah turunkan surah Al-Imran ayat 122 kalau tidak salah. Idh hammat ta'ifatani minkum an tabshara wallahu waliyukuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ketika dua pasukan mulai ragu-ragu, maka Allah menjadi wali keduanya, dan hendaklah orang yang beriman bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, keesokan harinya berjumpa dua pasukan ini. Ketika itu Rasul membagi dua pasukan menjadi dua. Pertama, pasukan yang diletakkan di Bukit Rumah, atau disebut dengan Bukit Ainain, yang sekarang menjadi kuburan syuhada pada Syuhada Uhud. 70 syuhada Uhud dikubur di situ, karena ketika dikubur di bawah terjadi banjir. Ingat, syuhada Uhud itu pernah banjir. Bukan dulu baru-baru. Ya, pada era Raja siapa di Saudi, terjadi banjir besar. Kemudian banjir ini sampai ke kuburan syuhada. Akhirnya apa? Jasadnya naik, namanya pasir. Ya kan, kena air naik tuh, subhanallah. Semua jasad syuhada Uhud tidak ada yang berubah. Sampai hari ini. Oleh kerajaan Saudi, kemudian dipindah kuburannya di atas kan naik di atas lagi. Ya, di bukit yang dulunya tempat pemanas air kalau banjir tidak terkena air lagi. Sampai Hamzah nampak jahitan. Orang tahu siapa Hamzah karena dibedel oleh Hindun, nggak nampak ini Hamzah. Dari itu keajaiban dunia. Ya, jadi ketika Nabi SAW menempatkan 50 pemanah dipimpin oleh Az-Zubair Al-Ansari, dipimpin oleh Zubair Al-Ansari, Abdullah bin Zubair Al-Ansari, 50 pemanah, maka sisanya bersama Rasul, dipimpin Rasul langsung. Kemudian Abu Bakar Siddiq, Mus'ab bin Umair dan yang lainnya. Subhanallah, di awal peperangan menang. Setiap narakan perang tandi, siapapun jagoan orang Quraisy bisa ditepas oleh jagoan orang Islam. Dan sistem mubarazah itu maksudnya perang tandi, mana jagoanmu ini jagoanku, mana jagoanmu ini jagoanku. Sampai puluhan dikeluarkan dari jagoan mereka, tetap kalah oleh jagoan kaum muslimin. Hanya beberapa jagoan muslim yang meninggal. Tapi sebagian besar jagoannya orang kafir meninggal. Dan itu sudah mengecilkan mereka. Maka di awal peperangan, Nabi SAW menang. Lah orang-orang yang di atas itu para pemanah senjata diletakkan, takut ada pasukan dari belakang. Makanya mereka siap-siap pemanah dari atas. Lah Khalid bin Walid itu 3 kali berusaha untuk naik ke Bukit Ain, tidak bisa. Tidak bisa, serang ditembaki panah. Sampai ketika kaum muslimin lengah, kemudian beristihad untuk turun karena melihat Abu Sufyan lari, pasukan Abu Sufyan juga tunggang langgang. Lari semuanya. Maka dari atas 40 pemanah ingin turun ke bawah. Kata pimpinannya Abdullah bin Zubair Al-Ansari dana. Apapun yang terjadi, Rasul pernah ngomong, apakah kami harus mati atau menang? Jangan pernah turun. Itu kata Nabi. Tapi 40 sahabat ini beristihad, sehingga sisanya 10 mereka terpaksa turun. Ketika mereka turun, Khalid melihatnya, maka dia bawa pasukan memutar bukit. Akhirnya menyusul 40 orang ini dari belakang. Sebentar saja, dengan satu tangan Khalid bisa membunuh 10 para sahabat Rasul. Kemudian sisanya dibunuh oleh orang-orang kafir yang lainnya, sehingga meninggal 10 yang 40. Sehingga para pemanah 30 orang di atas. Dari situ kekuatan kaum muslimin sudah mulai kacau. Karena tidak bisa lagi melindungi dari arah belakang. Ketika itulah kemudian Khalid berteriak, "Oh ulul Hubal, oh ulul Hubal," katan. Maksudnya memanggil Tuhannya Hubal. Abu Sufyan yang tunggang langgang mendengar suara Khalid, ini Khalid, kita menang. Ya, Khalid dari belakang. Akhirnya dia kembali dengan pasukannya menghadap Rasul. Di situlah Rasul kemudian dikepung di tengah-tengah. Lah saat terkepung itu terpencar-pencar. Lah Ibnu Qamiyah, seorang musyrik ini mencari siapa yang memegang bendera.
Karena itulah pemimpinnya. Dari kejauhan dilihatnya ini, ada orang yang megang bendera po, kayak Rasul. Akhirnya dia mendekati pemegang bendera itu, kemudian ditebas dia rupanya Mus'ab bin Umair. Dan syahid di tangan Ibnu Qamiyah. Ketika dia berhasil membunuh Mus'ab, dia sangka Rasul, tiba-tiba berteriak, "Tatal tu Muhammad, aku sudah membunuh Muhammad." Mendengar sahabat, Rasul meninggal dunia. Langsung tunggang lekam. Lari ke sana, lari ke sini, pokoknya mereka ada yang terdiam, ada yang lari, ada yang sudah putus asa, pokoknya kondisi sana ketika itu sangat luar biasa mencekam. Sampai akhirnya Nabi SAW terperosok ke dalam jurang. Jurang yang sudah disiapkan berhari-hari, masuk perangkap Rasul. Ketika Nabi SAW masuk perangkap, itulah datang Ibnu Qamiyah, membawa pedangnya, kemudian menghantamnya di atas kepala Rasul, sehingga helm penutup kepala Rasul pecah jadi dua, serpihannya masuk di pipi Rasul sampai dalam. Darah di mana-mana. Kemudian Rasul SAW hampir sempoyongan sakit, pinggang sakit, gigi karena retak giginya. Giginya patah. Ya, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, "Halumu ya ashabi, kemari wahai sahabatku." Maka datanglah 7 orang dari Muhajirin, dari Ansar, dan 2 orang dari Muhajirin. Terus membela Rasul. Akhirnya 7 orang dari Ansar ini meninggal juga. Ketika itu Talha dan Sa'd bin Abi Waqqas sisa 2. Dari situlah maka ketika melihat Rasul sedang terdesak, datanglah Abu Bakar, datanglah Umar, datanglah Ali, bang datang para sahabat yang lain. Tapi ini isu Rasul meninggal sudah kemana-mana. Ya. Maka kemudian Abu Sufyan mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Oh ulul hubat, maha tinggi hubat." Maka Rasul mengatakan, jawab ucapan si Abu Sufyan, "Allahu a'la wa ajal, Allah lebih tinggi dan lebih mulia." Kemudian Abu Sufyan menjawab kepada Umar bin Khattab dan pasukan kaum muslimin, "Lana al-Uzza, wala Uzza laku." Kami punya Uzza, kalian tidak punya Uzza. Ya. Kata Rasul jawab, "Allahu maulana la maula laku." Allah pelindung kami dan kalian tidak punya Allah. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, hari ini adalah ganti hari kemarin, maksudnya hari ini ganti dari Perang Badar. Ya, Perang Badar kami kalah, tapi ini ganti ya. Maka Umar mengatakan, tidak, ini bukan ganti kalian. Orang-orang yang terbunuh di antara kami masuk surga, dan orang-orang yang terbunuh di antara kalian pasti masuk neraka. Akhirnya Sultan, kata Abu Sufyan, "Ya Abu Umar, anshuduka Allah, tolong jujur, apakah Muhammad masih hidup?" Maka Umar mengatakan, "Ya, dan engkau akan mendengar ucapannya." Maka kata Abu Sufyan, "Demi Allah, engkau lebih jujur dibandingkan Ibnu Qamiyah." Lihat. Maka Nabi SAW pun kemudian diselamatkan, naik ke atas gunung. Naik ke atas gunung. Sesampainya di atas gunung, Gunung Uhud, Rasul sedang beristirahat. Serpihan besi itu nancap di pipi, nggak ada yang bisa mencabut. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berusaha mencabut, tapi tidak bisa. Maka kemudian datanglah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu, dia cabut dengan gerahamnya, dengan gigi depannya. Akhirnya, ketika tercabut serpihan besi yang menancap di pipi Rasul, patah pula gigi keduanya. Sahabat yang melihat, tiba-tiba melihat wajah Abu Ubaidah berbeda, dan mengatakan, "Ma ra'ayna Aba Ubaidah al-Jamal min hada." Kami tidak pernah melihat Abu Ubaidah seindah ini mukanya. Setelah giginya rompang, justru lebih tampan, lebih indah, karena Allah muliakan. Coba hantum kalau ampam lebih cakep apa lebih ituan. Ini makin lebih indah gitu kan wajahnya. Kenapa? Dia yang mencabut. Ya. Kemudian datang Malik bin Sinan. Melihat namanya dicabut Ikhwan, otomatis darahnya muncrat. Darah itu tidak bisa dihentikan. Maka datang Malik bin Sinan malah kemudian menyerot darah itu, bukan menumpahkan, malah ditelan sama dia. Ditelan darah Rasul. Kata Rasul, "Mujaya Malik, muntahkan wahai Malik." Lah. Kata Rasul, "Mujaya Malik, muntahkan ya Malik." Lah. Nama muntahkan. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, tidak akan mungkin tersentuh neraka orang yang darahnya bercampur dengan darah umat Rasul. Dari surah kemudian datanglah wanita-wanita yang menolong Rasul, datanglah Fatimah, datanglah Ummu Sulaim, kemudian berat Nabi SAW.
Luar biasa. Ya. Kemudian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun diselamatkan dan pulang ke Madinah. Dari sini banyak pelajaran besar di perang Uhud. Kekalahan akibat daripada perselisihan para sahabat kepada Rasul. Makanya saya ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut siapapun yang menyelisih perintah Rasul. Pasti akan ditimpa fitnah kepada mereka atau adab yang pedih. Maka perang Uhud ini pelajaran besar. Kekalahan kaum muslimin karena mereka tidak menuruti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengakhiri cerita ini, ada satu kisah di perang Uhud tentang seorang laki-laki yang membunuh dengan ganas dan gagah berani. Banyak kaum musyrikin tumbang di tangannya. Sahabat memujinya dan mengatakan, "Innaku min ahli jannah ya Rasulullah." Rasul, pasti dia masuk surga. Tapi Rasul mengatakan, "La, huwa min ahlina," dia termasuk penduduk neraka. Kemudian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, dia sudah banyak membunuh musyrikun." Kata Rasulullah, "Kau lihat kematiannya. Dia bukan mati karena syahid, tapi mati bunuh diri." Ketika tombak yang menancap di dadanya, tidak kuat karena menahan rasa sakitnya, supaya cepat mati, akhirnya dia tancapkan sekalian biar cepat mati. Berarti dia bukan mati karena tombak musuh, tapi mati karena bunuh diri. Dari sini menunjukkan bahwa jihad itu karena Allah. Karena ada juga yang terlibat dalam perang ini, orang yang tidak pernah sujud. Usairim namanya. Ada seorang yang namanya Usairim, seorang Yahudi. Dia ingin terlibat dalam perang Uhud, belum masuk Islam. Tapi setelah pertempuran, dia berlangsung dan ikut perang, tiba-tiba dia bersyahadat kepada Rasul, bersyahadat kepada Allah, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Kemudian dia mati syahid. Kata Abu Hurairah, "Maukah aku tunjukkan kalian kepada seorang yang tidak pernah sujud walaupun satu kali, tapi dia termasuk ahli surga?" Kemudian Rasul mengatakan, "Dialah Usairi." Usairi tidak pernah sujud tapi masuk surga. Ya, luar biasa.